Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Usdeni secara virtual. Ya, di sini khusus untuk pertemuan kali ini Usdeni akan membahas tentang pembahasan soal kekongruan dan kesebangunan. Nah, ini sebagai bekal antum besok karena materi sudah selesai sehingga antum melaksanakan melaksanakan ulangan harian yang pertama di semester kedua ini. Nah, anak-anakku semuanya, langsung saja. Ini Ustazah akan membahas 8 soal yang sudah antum kerjakan kemarin. Nah, jadi biar antum itu kemarin mengerjakan, oh ini pembahasannya. Gitu nggih, nanti jangan lupa untuk bisa dicatat kalau antum kemarin ada yang masih salah ya, dan nilai antum kemarin beberapa sudah Ustazah koreksi yang sudah mengumpulkan sampai hari ini ya. Kemudian nanti yang belum mengerjakan silakan dikerjakan dulu. Nah, kalau bisa tidak melihat video ini dulu ya. Oke, langsung saja nak untuk bahasan soal yang pertama. Ya, nomor 1 kemarin tentang ya, ada segitiga ABC besar A 55 besar B 65 derajat, sedangkan segitiga DEF besar sudut F 55 dan besar sudut E 60 derajat. Jika ABC dan DEF kongruen, pasangan sisi yang sama panjang adalah, nah, untuk memudahkan, antum harus menggambar terlebih dahulu, nak. Ya, bagaimana cara menggambarnya? Antum menggambar dulu satu segitiga. Ya, satu segitiga di situ antum kasih keterangan dulu, kasih hurufnya A, B, C, bebas, antum segitiganya bebas aja sembarang ya. Kemudian derajat besar sudutnya antum taruh sesuai dengan ketentuan pada soal. Nah, kalau sudah yang diketahui kan A dan B. Nah, yang C antum tinggal hitung, nak. Ya, sudut C berapa? Gampang. 180 kurangi 55 kurangi 65 yaitu 60. Nah, kemudian antum menggambar lagi segitiga satunya yang tentunya sama ya. Nah, gambar dulu segitiganya, templok-templokkan dulu sudut yang sudah diketahui. Ya, contoh sudut F itu kan sudah diketahui dan besarnya 55. Taruh yang di tempatnya sama dengan yang di sini, ya nak ya. Taruh tempatnya sama di sini. Nah, di sini 55 berarti di sini 55 sama, biar nanti gampang kita menentukannya ya. Kemudian E itu 60 di sini, kemudian D 65 sehingga antum bisa menentukan pasangan sisi sama panjang. Itu AB sama dengan FD, BC sama dengan DE, CA sama dengan EF, kayak gitu. Gampang kan? Nah, seperti itu caranya, ya. Kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Jadi di sini diketahui sudut CAE sama dengan DBE. CAE sama dengan DBE. Ya, berarti ini. Ini ya. Ini sama dengan A 45 dan B 45 itu sama. Nah, itu adalah sudah diketahui di dalam soal. Ya, sudah diketahui di dalam soal. Kemudian di sini ada kode lagi bahwasanya di sini sama panjang ini. Ya, ada tanda sama panjang. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan adalah segitiga AEC dan BED kongruen karena memenuhi syarat apa? Nah, kita tentukan dulu, nak. Untuk mencari syarat, kita harus cari tahu dulu yang diketahui pada gambar. Ya, jadi fakta 1 itu adalah CAE dan DBE 45 derajat itu sudah di dalam gambar, jelas ya. Itu fakta. Kemudian fakta kedua, sisi AE sama dengan sisi EB karena di sini ada gambar yang tanda yang sama. Ini menandakan bahwa sisinya ini sama panjang ya. Nah, sudah ada 2 fakta. Kita tinggal cari 1 fakta lagi. Karena apa? Kan yang kita butuhkan kan 3 kan? Kalau nggak sisi sudut sisi sudut. Nah, kan harus 3 hal yang kita tahu. Nah, ini baru 2. Nah, sekarang kita cari tahu, nak, untuk fakta yang ketiga apa? Oh iya, antum bisa mencari ini, nak. Ini. Sudut E dan sudut E ini sama. Ya, karena apa? Karena bertolak belakang.
CEA dan BED itu sama karena bertolak belakang. Besarnya berapa ya nggak tahu. Yang penting dia besarnya sama panjang karena bertolak belakang. Nah, sudah ada 3 fakta, nak. 3 fakta itu bicara tentang apa saja? Ya, dari 3 fakta tersebut dapat kita ambil yang terbukti sama adalah sudut, sisi, sudut. Ini nak, sudut, sisi, dan sudut. Nah, sehingga syarat yang dipenuhi adalah sudut, sisi, sudut. Kayak gitu nah maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, next nomor 3. Baik, perhatikan gambar. Ini adalah trapesium ABCD sebangun dengan BEFG. Jika panjang AB 8, luas trapesium ABCD adalah, nah, di sini sudah dijelaskan di gambar ya nak ya. Jadi panjang BG itu adalah 4, panjang BE 12, panjang GF 8. Nah, dari trapesium yang besar ini sebangun dengan trapesium yang kecil ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas. Ya udah tentukan dulu luasnya, nggak usah bingung. Apa sih luas trapesium itu? Ingat ya, JSS jumlah sisi sejajar, JSS kali tinggi bagi 2. Nah, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Apa sisi sejajarnya? Yaitu ini kan yang kita cari ABCD yang besar ya berarti ya. Oke, berarti AD dan BC itu jumlah sisi sejajarnya. Jadi AD ditambah BC kali tinggi. Tingginya apa? AB. Sekarang kita templok-templokkan dulu mana yang sudah diketahui. AD belum tahu, BC belum tahu. Yang sudah tahu hanya AB 8. Terus gimana us nyari AD dan BC-nya? Gampang. Ya, nyarinya kita hentikan dulu di sini ya. Kita lanjut ke kanan dulu. Jadi kita mau mencari AD dan BC dulu dengan kesebangunan ya. Nah, tulis dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, di sini penting sekali nak. Ya, BC dengan BE. Ya, BC dengan BE bersesuaian ya. Kemudian AD dengan GF. Oke. Kemudian AB dengan GB. Nah, dan juga DC dengan FE. Kenapa usah tulis semua? Iya, karena untuk memudahkan. Ya, nanti siapa sih yang dua-duanya diketahui? Karena itu nanti akan menjadi kunci untuk mencari. Nah, biasanya Usdeni menempatkan yang ditanyakan itu yang Ustazah taruh di atas dan di paling kiri. Biasanya Ustazah kayak gitu biar gampang kita nanti mencarinya ya. Nah, BC ini kan dicari, AD dicari taruh atas. Nggak apa-apa, tapi itu nggak harus. Itu hanya untuk memudahkan aja. Nah, kita templok-templokkan yang sudah diketahui. OBE 12, GF 8, AB 8, GB 4. DC dan FE ini sebenarnya tidak dibutuhkan ya, tapi ditulis nggak apa-apa untuk pengetahuan. Nah, kemudian yang dua-duanya diketahui ini sebagai kunci, nak. Ya, ini sebagai kunci bahwasannya nanti ini untuk mencari, ya. Oke. Kemudian kita cari dulu BC dengan minta bantuan ini 8/4 ya. BC per 12 sama dengan 8/4. Ini disederhanakan jadi 2/1 ya. Nah, sehingga dikalikan silang BC kali 12 kali 2 sama dengan 24 cm. Gampang ya. Nah, begitu juga dengan AD, nak. Minta lagi bantuan dengan 8/4 lagi ya. AD tadi per 8 sama dengan 8/4. Ini diambil, nggak apa-apa. Nah, kemudian AD per 8 sama dengan 2/1. Kalau kita kalikan silang AD kali 1 sama dengan 8 kali 2 atau 2 kali 8 ya, sehingga 16. Nah, ketemu nak di sini. BC-nya udah diketahui, AD-nya udah diketahui. 16 tambah 24 berapa? 40 kali 8 bagi 2 ya, 160. Kayak gitu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan nomor, oh ya sorry. Jadi luas trapesium ABCD adalah 160 cm persegi. Nomor 4. Nah, perhatikan gambar jika AB sejajar CD, tentukan panjang AB. Nah, jadi dua segitiga yang atas dengan yang bawah ini sebangun ya nak ya. G, sebangun. Kemarin kita udah bahas ya. Alasannya sebangun apa sudah kita bahas. Jadi yang atas dengan yang bawah ini sebangun. Yang ditanyakan adalah AB. Sama nak.
segitiga CDE sebangun dengan ABE ya. Kemudian kita tulis dulu sisi-sisi yang bersesuaian. AB sama CD, BE sama EC, AE sama ED ya. Oke, sudah tahu. Kita templok-templokkan mana yang sudah diketahui ya. Nah, yang dua-duanya diketahui atau atas dan bawah itu menjadi patokan atau menjadi kunci nanti kita untuk mencari. Nah, karena ini kebetulan sama, nggak apa-apa, kita ambil salah satu. Kita untuk mencari ya. AB sama dengan AB per 12 sama dengan 12 per 8. Kemudian kita coret, boleh. Sama-sama dibagi 4, jadi 3 per 2. Kemudian kita kalikan silang, AB kali 2 sama dengan 12 kali 3. Kemudian 2AB sama dengan 36 dan AB 36 bagi 2, AB 18. Nah, jadi panjang AB adalah 18. Gampang. Oke. Next, nomor 5. Perhatikan panjang KL. Panjang KL itu adalah kita cari dengan kesebangunan karena segitiga ini sebangun dengan apa? Kalau di sini 70 70 berarti kan 140 berarti sini 40. Nah, berarti sini 40 sama ya. Sini 70 40 berarti sini 70 sama. Berarti dia sebangun. Ya, meskipun di dalam soal tidak dijelaskan sebangun tapi antum bisa membuktikan dengan besar sudutnya sama. Sini 40, sini 40 dan di kaki-kakinya 70. Nah, kalau ada dua di sudut pada segitiga itu sama, berarti otomatis segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya. Berarti nah, segitiga EFG sebangun dengan KLM. Karena EFG dan KLM adalah segitiga sama kaki, maka panjang EG sama dengan FG, KM sama dengan LM ya. Nah, KL per EF sama dengan 9 per 6. Ini nak. Nah, Ustazah langsung tulis aja ini. KL per EF sama dengan KM per GE gitu ya nak ya. Tapi Ustazah tulis langsung 9 per 6 ya. Ini yang persesuaian. Nah, yang ditanyakan adalah KL, kemudian KL per EF-nya 4, 9 per 6-nya kita coret jadi 3 per 2. Kemudian kita kalikan silang 2KL sama dengan 4 kali 3. Sehingga 2KL adalah 12, KL adalah 12 bagi 2. KL adalah 6 cm. Jadi panjang KL adalah 6 cm. Next ke nomor 6. Nah, ketemu segitiga lagi. Pada gambar berikut nilai X sama dengan, nah ini adalah dua segitiga yang sebangun. Yang atas ini dengan yang besar keseluruhan ini sebangun. Kemarin kita udah membuktikan pada materi ya. Mencari X dengan kesebangunan. Tulis dulu sisi yang bersesuaian. Nah, biar gampang Ustazah tambahkan huruf dulu ya nak ya. Oke. Sisi yang bersesuaian adalah AB dan DE, kemudian CB dan CE, CA dan CD. Nah, lagi-lagi kita tulis kita tulis angka-angka atau nilai yang sudah diketahui. Nah, 9 per 6 sama dengan 10 per X plus 10 sama dengan C per A. Ya. Kenapa CB itu adalah 10 per X? Ya, karena CE 10, EB-nya X. Jadi CB-nya adalah 10 per X ya. Nah, kemudian 9 per 6-nya jadi patokan ya nak ya, karena di situ pembilang dan penyebutnya sudah diketahui. Kemudian 10 per X sama 10 plus X per 10 sama dengan 9 per 6, Ustazah tulis untuk mencari X-nya ya. Nah, 9 per 6-nya digunakan untuk mencari X. Nah, dicoret lagi 3 per 2, kemudian dikalikan silang ya. X 10 plus X kali 2 ya. Jadi 2 dalam kurung. Ingat, dalam kurung karena ini adalah plus ya. 2 kali 10 plus X sama dengan 10 kali 3. Nah, 2 kali 10 20, 2 kali X 2X sama dengan 30. Kemudian ini pindah ruas, 20-nya pindah ruas jadi bersama dengan 30. 2X sama dengan 10 ya. Kemudian X sama dengan 10 dibagi 2, X adalah 5. Jadi nilai X adalah 5. Kayak gitu. Kita ke nomor 7. Pada gambar di bawah diketahui panjang AB 9.
dan AD adalah 5. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, di sini panjangnya AD otomatis 4 ya, karena di kesini 9, ini 5. Nah, yang ditanyakan adalah segitiga ABC. Nah, luasnya. Nah, apa sih luas itu rumusnya? Aduh, ini salah ketik. Nah, maaf sekali, ini sebenarnya luas segitiga ya. Mohon maaf, ini luas segitiga. Tolong nanti bisa diganti sendiri. Luas segitiga ABC adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini udah familiar banget ya. Kemudian AB kali DC per 2. Nah, kenapa Ustazah tulis AD? AB kali DC per 2. Nah, jadi untuk menentukan luas itu pada segitiga ini ya, kebetulan di sini segitiga siku-siku masih ditarik lagi dengan garis yang tegak lurus dengan sisi miringnya. Nah, di sini Ustazah mempunyai 2 cara untuk mencari luas atau 2 jalan. Apa nak? Jalan yang pertama adalah kita menggunakan alasnya AB, berarti tingginya DC. Loh kok bisa? Iya, karena alas dan tinggi itu prinsipnya adalah tegak lurus ya. Jadi AB tegak lurus dengan DC. Kemudian kita juga bisa mencari alas dan tinggi itu adalah pasangan CB dan CA. CB dan CA kan tegak lurus ya. Ya. Nah, kemudian mana yang Ustazah pilih? Yang Ustazah pilih yang sudah diketahui aja salah satunya. Biar nanti kita nggak usah nyari. Kalau Ustazah pakai CB dan AC, dua-duanya harus nyari dulu. Nah, kalau Ustazah cari yang AB dan DC kan enak. Yang AB-nya udah tahu. Nah, jadi Ustazah pakai yang sudah tahu itu. Nah, kita templokkan yang sudah diketahui, AB-nya 9, DC-nya belum tahu. Nah, terus gimana Us? Ya kita cari dulu. Di sini kita mencarinya. Nah, kita mencari DC dengan rumus ya DC kuadrat sama dengan DB kali DA ya. CD adalah CD kuadrat adalah DB kali DA. Ingat ya rumus ini ya. Oke, kemudian karena ini kuadrat, maka di sini biar kuadratnya hilang, maka yang di ruas kanannya kita akar ya. Oke. Kemudian yang 4 kali 5 20 bukan bilangan kuadrat ya nak ya. Bisa kita keluarkan saja, 4-nya jadi 2, 5-nya nggak bisa keluar, terus udah biar di dalam akar aja dia ya. Gitu. Jadi DC panjangnya 2 akar 5. Nah, kita templokkan di sini DC-nya 2 akar 5. Kemudian kita hitung, 2-nya bisa dicoret dengan 2. Jadi luas segitiganya adalah 9 akar 5 cm. Jadi luas segitiga ABC adalah 9 akar 5. Itu ya nak ya. Nah, kemudian kita ke nomor 8. Perhatikan gambar. DB dan PA adalah 1:2, maka panjang PQ. Nah, ini rumusnya sudah saya kasih di dalam materi kemarin. Ya, di dalam contoh soal juga sudah ada kemarin. Kita tinggal memasukkan rumus saja, nak. Ya, nyari PQ kemarin apa, ayo? Ya, atas kali bawah. Bawah kali atas, ya. Per panjangnya ini. Ya, panjangnya ini. Keseluruhan DA. Ya, DA itu bisa DP tambah PA. Ya, oke. Kita templokkan nilai yang sudah ada. Ternyata sudah diketahui semua. DP-nya 1, AB 18, PA 2, DC-nya 6. Nah, DA-nya ini karena DP-nya 1, PA-nya 2, maka 1 tambah 2, 3. Nah, nak, OUS ini kan perbandingan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak harus angka. Nggak harus nilai aslinya. Perbandingannya boleh kita gunakan untuk mencari PQ ini dengan rumus yang sudah kita hafal kemarin. Ya, oke. 18 tambah 12, 30 per 3, 10.
D, panjangnya PQ adalah 10. Nah, kemudian kemarin kita ada satu utang ya nak ya, tambahan soal yang belum kita bahas, yang kemarin tentang lebar sungai. Beberapa sudah benar, tapi beberapa masih salah karena mungkin salah nyontek nak. Mohon maaf ya karena aneh gitu jawabannya ya. Jawabannya betul tapi caranya tuh kurang bener gitu. Nah, jadi gini. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Lebar sungainya dari sini sampai sini ya. Nah, di seberang sungai terdapat satu pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi ABCD dengan ukuran seperti pada gambar. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Ini tongkatnya di sini. Berapa lebar sungai? Nah, untuk memudahkan kita gambar dengan pohonnya kita anggap huruf E. Ya, jadi D E ini adalah lebar sungai. Itu adalah DE ya. Kemudian kita cari lebar sungai dengan menggunakan kesebangunan. Ya, kita gunakan kesebangunan sehingga kita tulis dulu sisi-sisi yang sebanding atau bersesuaian. DE per AE, DE karena yang kita cari DE maka saya tulis pertama DE-nya. DE per AE ya. Oke. Kemudian DC per AB ya. Jadi kita tulis lagi yang sudah diketahui adalah DC dan AB 6 dan 8. Lah lah AE-nya gimana? AE-nya kamu tulis aja nak ya. 4 AD ini kan 4 ditambah DE ya, ditambah DE. D-nya berapa kan kamu kita cari. Memang persamaan ini bisa diselesaikan? Bisa. Kenapa? Karena hanya satu macam variabelnya. Apa itu DE? Hanya ada satu macam variabel yang belum diketahui, pasti nanti ketemu ya. Nah, caranya sama kayak tadi, coret dulu biar angkanya kecil. Sama-sama dibagi 2, dapat 3 per 4. Kemudian kita kalikan silang. DE kali 4, 4DE. Nah, 3 kali 4 plus DE. Ingat, pakai tanda kurung karena di sini plus ya. Kemudian kita kalikan 3 kali 4, 12. 3 kali DE, 3DE. Kemudian kita tuliskan 3DE-nya kita pindah ke kiri ya. 12-nya tetap di situ, 4 kurangi 3, 1, jadi 1 DE. DE 12, langsung ketemu ya. Jadi lebar sungainya adalah 12 meter. Kita anggap ini satuannya pakai skala ya nak ya. Ini senti tapi kenyataannya meter kayak gitu. Nah, oke anak-anakku, alhamdulillah sudah selesai. Ya, jadi silahkan ditulis bagi yang kemarin belum sempat membenarkan. Jadi ini sebagai catatan antum biar besok kalau mau belajar enak, nggak usah buka YouTube ya. Oke, segitu dulu nak. Selamat belajar, selamat mencatat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.